mencari reaksi tumpuan, ya, menghitung reaksi tumpuan. Oke, di situ layarnya sudah kelihatan ya. Kita coba membagikan. Oke. Kalian jangan lupa ini ya, aktifin kameranya ya. Nanti saya nggak bisa ini, nggak bisa lihat kalian aktif atau siap kuliah atau enggak. Silakan aktifin kameranya supaya nampak kita memang lagi kuliah sekarang ya. Oke, coba gini. Oke, nah ini ada soal persis seperti kemarin ya, yang di bagian terakhir kuliah itu saya sempat membuat struktur begini, namun itu hanya coret-coretan di apa ya, di PowerPoint. Nah, gambar jelasnya kita bisa lihat di layar. Itu ada struktur balok yang ditumpu dengan sendi dan roll pada titik A dan B. Kemudian di ujung balok diberikan gaya 5 kN. Dan di antara A dan B ada gaya terdistribusi sebesar 2 kN per meter. Yang ditanyakan berapa gaya pada reaksi A dan gaya reaksi pada A dan B. Nah, di sini kita perlu terlebih dahulu menggambarkan DBB-nya seperti ini, ya. Jadi untuk di reaksi di titik A, di sendi A dan di roll B dan tumpuan roll di B itu kita mendapatkan gaya RAY dan RBY. Kenapa RAX tidak ada? Ya, karena kalau kita perhatikan dari persamaan dasar kesetimbangan sigma Fx sama dengan 0, RAX itu kita dapatkan nilainya sama dengan 0. Ya, jadi di sini di DBB langsung saya hilangkan saja gayanya. Ya, nah sehingga gaya yang ada itu hanya RAY, RBY dan beban luar 5 kN. Ya, sama beban terdistribusi ya, beban luar terdistribusi 2 kN per meter. Kemudian beban terdistribusi 2 kN per meter itu tidak boleh langsung dimasukkan ya, karena itu adalah terdistribusi sepanjang 2 meter. Jadi yang kita butuhkan adalah beban resultan ya, beban resultan atau beban terpusatnya. Nah, sehingga beban terpusat atau beban resultan itu berada di tengah-tengah gaya terdistribusi, yaitu di tengah-tengah 2 meter. Ya, kalau di tengah-tengah 2 meter artinya dia berada di 1 meter antara 2 meter, di sepanjang 2 meter itu. Ya. Nah, besarnya berapa? Besarnya beban terdistribusi dikali panjang pembebanannya. Beban terdistribusinya 2 kN per meter dan beban dan panjang pembebanannya adalah 2 meter. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4 kN ya. Nah, jadi gitu. Jadi saya harap kalian nggak lupa ya. Saya harap kalian nggak lupa dengan menentukan beban terdistribusi ini. Besar gaya resultan jika ada beban terdistribusi begini ya. Jadi nggak boleh langsung dimasukkan yang 2 kN per meter ini. Harus kita jadikan dulu beban terpusat atau beban resultan. Oke. Nah, kalau sudah kita tentukan beban resultannya, maka ini baru bisa kita cari ya.
Kemudian sigma Fx sama dengan 0 sudah. Kemudian kita cari sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0, kita punya RAY, RBY, dan 5 kN. RAY dan RBY itu arahnya ke atas. Nah, ini tergantung kembali ke persepsi kalian di awal, dugaan kalian di awal. Kalau memang kalian tetapkan dia ke atas positif dan ke bawah negatif, nah harus seragam di awal ya, sampai akhir itu harus seragam. Nah, dan dalam perhitungan ini kita tetap memakai kita samakan saja ya, persepsinya kita samakan, tetap memakai ke atas itu positif dan ke bawah negatif. Nah, di sini kan RAY positif di sini karena dia ke atas. Kemudian ditambah RBY dikurang 4 ya, 4 karena di sini beban terdistribusinya 4 dan dia berada saya buatkan ya di tengah-tengah di tengah-tengah pembebanannya. Jadi di sini 1 meter ya. Sini 1 meter, di sini 1 meter. Karena dia pasti berada di tengah-tengah. Kalau kita buatkan gini tengah-tengahnya, nah dia berada di sini ya. Nah, dia di tengah-tengah gini. Di antara 2 meter atau di 1 meter. Kemudian RAY tambah RBY dikurang 4 dikurang 5 ya, dikurang 5 ini sama dengan 0. Kemudian kita peroleh nilainya RAY tambah RBY. Nah, ini dalam bentuk persamaan karena keduanya belum punya nilai ya. Saya anggap ini persamaan ke 1 ya. Persamaan ke 1. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk menentukan RAY dan RBY ini kita perlu membuat sigma momen di titik B misalnya. Kalau kita mau mencari RAY, maka sigma momen B yang kita buatkan, yang kita butuhkan. Ya, tapi kalau kita mencari RBY, maka sigma momen A yang harus 0. Nah, sekarang kita mau cari RAY, sigma momen B sama dengan 0. Nah, RAY dikali 6 ya. Jadi kalau dari RAY ini kalau kita putar ke titik B ya, karena sigma momen di titik B ya. Kalau kita putar ke B, itu dia ada 6 meter panjangnya. Nah, dari sini ke B. Ini 6 meter. Makanya di sini RAY kali 6. Kemudian gaya yang 2 meter ini ya, gaya yang 2 meter ini itu yang 2 meter yang yang 4 kilonewton ini ya, yang sepanjang 2 meter, dia ada di tengah-tengah. Berarti di sini sudah ada 1 meter. Nah, ke B ada 2 meter, maka 1 ditambah 2, 3 ya. 3, makanya di sini 3. Nah, kemudian bebannya atau gaya resultannya 4. Kenapa minus? Karena kalau kita putar menuju B, dia berlawanan jarum jam, makanya dia minus di sini. Kemudian ditambah 5 dikali 3. Nah, 5 yang mana? Beban yang ini. Kemudian kalau kita putar ke B, sepanjang 3 ya, sepanjang 3 meter, maka dia dikalikan dengan 3, 5 dikali 3. Ya, gitu ya. Nah, maka kita peroleh RAY-nya sebesar minus 0,5 kilonewton. Nah, ini artinya adalah RAY itu nilainya 0,5 kilonewton dengan arah ke bawah. Nah, gitu. Jadi kalau tadi kita buat asumsikan RAY itu ke atas, ini ya, asumsikan RAY itu ke atas, ternyata kita peroleh dia minus di sini, minus 0,5 kilonewton. Artinya arah RAY itu yang sebenarnya itu ke bawah. Nah, begitu ya maksudnya. Jadi bukan berarti nilainya itu minus, tapi arahnya itu ternyata ke bawah. Nah, nanti di hasil akhir kita tinggal merubah arahnya ini ke bawah gitu. Nah, gitu aja ya. Jadi
yang menandakan minus positifnya itu hanya karena arah dari gayanya saja. Oke, setelah kita dapat RAY, maka kita masukkan ke persamaan ini. Nah, masukkan persamaan yang RAY ditambah RBY sama dengan 9. Nah, gini ya. Nah, jadi RAY tambah RBY sama dengan 9. Kita masukkan nilai RAY minus 0,5 ditambah RBY sama dengan 9. Sehingga RBY kita dapatkan 9,5 kilonewton. Ya, jadi gitu. Jadi kalau kita cek kestabilannya, maka kita akan menemukan di sebelah gaya yang di bawah, gaya yang ke atas semua kita jumlahkan 4. Ini yang ke bawah dulu ya. Yang ke bawah 4 sama 5 ya. 4 tambah 5 sama dengan. Kemudian yang ke atas minus 0,5 RAY. Kemudian RBY berapa? 9,5 ditambah 9,5. Jadi nilainya sama-sama 9. Nah, kalau kita kurangkan 9 kurang 9, maka dia hasilnya 0. Artinya ini stabil ya. Artinya ini stabil. Oke ya. Nah, ini stabil. Jadi struktur stabil di sini. Nah, jadi gitu caranya. Jadi kalau kalian mau cek apakah perhitungan kita sudah benar atau belum, ya kita ini saja, kita coba saja jumlahkan ya. Kita coba saja jumlahkan apakah stabil atau belum. Nah, jadi kalau hasilnya nanti ketika dikurangkan itu sama dengan 0, maka hasilnya maka struktur ini sudah stabil. Ya, itu cara menentukan reaksi tumpuan. Nah, oke ya. Nah, oke, kita lanjut dulu untuk yang mana nih? Tunggu ya. Oke. Nah, selain struktur-struktur balok yang sudah kita pelajari, ada lagi yang namanya struktur portal. Struktur portal ini biasa kita temukan di gedung-gedung perkantoran ya, biasanya yang bentuknya seperti apa namanya, kotak-kotak gitu ya, gedung yang ada ruang-ruangnya. Nah, itu adalah struktur portal 3 dimensi atau apa namanya, struktur portal ruang. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita dalam bentuk 2 dimensi, kita bisa melihatnya seperti ini ya. Nah, kalau gedung bertingkat ya. Kalau gedung bertingkat, kalau 2 dimensi biasa kita lihat seperti ini dia. Nah, gitu ya. Nah, ini tumpuannya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau yang sederhana kan ini anggap lurus ya. Saya juga nggak lurus bikinnya nih. Nah, ini yang sederhana seperti ini. Ya. Ini misalkan ini tumpuannya sendi. Ini sendi ya. Nah, ini misalkan di sini ada lagi beban misalnya. Nah, ini yang sederhana. Kemudian ini ukurannya berapa ya, tingginya, kemudian jaraknya berapa gitu ya. Nah, begini ya. Nah, jadi kalau struktur portal itu dia terdiri dari batang-batang yang dihubungkan dengan sambungan sendi ya, dengan sambungan sendi atau dijepit sendi untuk tumpuannya atau sambungannya itu adalah jepit. Nah, jepit ya supaya dia tidak mengalami gaya geser ya. Kemudian sifat struktur portal ini terdiri batang-batang yang disambung kaku ya, sambung kaku dan mampu menahan beban geser. Nah, itu karakteristiknya atau sifat-sifatnya. Nah, contohnya pada struktur bangunan gedung atau perkantoran, kemudian pada kren juga ada ya. Nah, itu juga bisa kita lihat aplikasinya. Nah,
Untuk mengetahui beban geser, gaya aksial, dan momen lentur yang mampu ditahan oleh struktur portal, harus terlebih dahulu kita hitung berapa besar gaya luar. Ya, gaya luar itu bisa gaya reaksi tumpuannya berapa. Nah, ini dasarnya gitu ya, di statika ini dasarnya. Jadi kalau kita nanti dianalisa struktur menghitung gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur, nah kita harus menghitung dulu gaya reaksinya, gaya reaksi pada tumpuannya ya. Bisa berupa portal itu bisa berupa tumpuan sendi dan juga roll. Tapi umumnya portal itu dia ditumpu dengan sendi, sehingga kita perlu menambahkan tambahan sendi di antara sambungan portal tersebut ya, supaya menjadi statis tertentu dia. Kalau sendi itu kan kedua-duanya ada 4 persamaan yang belum kita ketahui kan. Nah, makanya harus kita tambahkan satu sendi di antara batangnya ya. Oke, sama persamaan yang kita butuhkan yaitu persamaan dasar kesetimbangan atau PDK, di mana sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Oke. Nah, kita lihat contoh soalnya gini. Di sini ada portal A tumpuannya sendi dan F tumpuannya roll. Nah, kemudian ada gaya terdistribusi 2 kN per meter, dan di B itu ada gaya horizontal 5 kN, dan pada ujung ini ada gaya 1 kN arah vertikal ke bawah. Nah, pertama kita tentunya membuat diagram benda bebasnya ya. Untuk diagram benda bebas di A ini kan sebentar. Oke. Di ujung ini ada 1 kN vertikal ya. Kemudian di A ini gayanya ada RAX dan susah juga ya, ini ada telepon. Sorry ya, ini ada telepon masuk. Oke. RAX dan ada RAY, terserah kalian mau buat arahnya kemana, itu bebas ya, hasil akhir nanti akan menentukan. Kalau di F itu hanya ada RFY ya, karena dia tumpuannya roll ya. Besar gaya resultan yang di sini, ini panjangnya kan 6, berarti 2 kali 6 sama dengan 12 kN ya. 2 kN per meter dikali 6 meter, 12 kN. Di sini ada Ki, gaya resultan Ki ya. Nah, gitu. 12 kN. Nah. Kemudian di sini kita ambil sigma momen di titik A ya. Artinya gaya-gaya yang di sini, yang di A ini dia 0. Nah, kemudian kita lihat perputarannya 5 dikali 3 ya. 5 dikali 3 jarak tegak lurusnya ke A, 5 ini adalah 3 meter ya. Nah, ini 3 meter. Ya kan? Kemudian ditambah 12. Nah, 12 kan ini. Ya. 12 jaraknya berapa? 3 karena di tengah-tengah 6 meter ya. Nah, di sini ada 3. Nah, kali 3. Kemudian yang 1 meter berapa? 6, 4, 10 tambah 2, 12. Nah, 1 dikali 12. Kemudian mana lagi? RFY. RFY itu dia kalau kita putar ke A, itu dia berlawanan jarum jam. Jaraknya berapa? Dari F ke A adalah 10 meter. Maka di sini minus RFY dikali 10 sama dengan
0. Sehingga RFY kita dapatkan 6,3 kN. Nah, untuk simak Fx sama dengan 0, di sini ada RAX dan ada 5 kN. RAX di 5 ya. 5 di sini oh maaf. Kalau ini kan si arah jarum jam, nah ke kanan yang dia buat negatif. Ini kita jumlahkan saja ya, kita buat tambah saja di sini. Nah, 5 ditambah RAX sama dengan 0 ya. Sehingga RAX adalah minus 5 ya. Minus 5 itu adalah arahnya ternyata ke kanan ya. Nah, arahnya ke kanan. Nah, gitu ya. Minus 5, sorry. Arahnya ke kiri ternyata. Nah, gitu ya. Arahnya ke kiri. Di awal kita kan buat dia arah ke kanan. Nah, kita tinggal merubah arahnya ke kiri. Di hasil akhirnya nanti di gambar akhirnya kita rubah aja ke kiri dia. Nah, gitu ya. Nah, jadi artinya RAX itu 5 kN yang arahnya ke kiri. Kemudian sigma FY sama dengan 0. RAY ditambah RFY. Kemudian nah ini dikurang dulu boleh ya, dikurang 12 dikurang 1 ya. Nah, kalau kita pindah ruas dia akan menjadi RAY ditambah RFY sama dengan 12 ditambah 1 ya. Sehingga RAY kita dapatkan hasilnya 6,7 kN. Arahnya kemana? Arahnya ke atas ya. Jadi sama dengan asumsi kita di awal. Jadi kalau ini ke atas dan hasilnya tetap positif, artinya arahnya tetap sama. Jadi asumsi kita sudah benar di awal. Ya, RFY juga begitu. Nah, hasilnya sudah positif, artinya tidak berubah tandanya. Ke atas yang semula kita buatnya tetap ke atas. Nah, gitu ya. Jadi kita dapatkan reaksi tumpuan di A dan F, di mana RAX itu 5 kN arahnya ke kiri, RAY 6,7 kN arahnya ke atas, dan RFY 6,3 kN arahnya ke atas. Kalau kita cek kestabilannya, ini juga akan menemukan hasil yang stabil. Jadi kalau RFY 6,3 ditambah RAY 6,7. Nah, itu sama dengan 13 ya. 13 kN. Nah, kalau kita lihat di sini ada 12 kN, ada 1 Newton. Ada 1 kN. Jadi 12 tambah 1 juga 13 ya. Artinya dia sama, seimbang ya. 13 juga yang atas juga 13 sehingga seimbang. Di sini 5 kN ke kanan. Nah, ditambah dengan RAX-nya arah ke kiri 5 kN juga, artinya dia akan mendapatkan hasil yang 0 sehingga juga akan seimbang. Nah, baik yang arah horizontal maupun arah vertikal, dia gaya-gayanya seimbang sehingga struktur di sini stabil. Ya, struktur portal ini stabil. Oke, begitu ya. Nah, jadi kalau kita menemukan soal seperti ini jadi tidak bingung lagi ya. Nah, kenyataan di lapangan kita jarang menemukan portal yang yang salah satu tumpuannya roll. Jadi kalau di lapangan kita banyak menemukan tumpuannya itu dua-duanya sendi, sehingga kita perlu menambah satu di sini satu sambungan sendi di antara C dan E ini ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita kalau kita hitung, kita harus buka dulu yang S ini sehingga kita menemukan sendi dia gayanya menjadi statis tertentu jadinya. Jadi kalau kita buatkan diagram benda bebasnya, jadi gini ya. Di sini ada RAX, di sini RAY, RAX. Nah,
Sini RAY. Nah, sini kita potong dulu, misalnya kita potong ya. Nah, anggap ini kita potong. Maka di sini dia akan menjadi kita buat terpisah saja langsung. Nah, gitu ya. Di sini kan ada gaya 4 di sini ya, 4 kilonewton. Nah, 4 kilonewton. Di sini ada RAX, di sini ada RAY ya. Nah, begitu. Kemudian RAX-nya sigma Fx sama dengan sigma Fx sama dengan bentar ya. Nah, oke. Di sini nanti kan kita akan mendapatkan reaksi tumpuan di A dan di B. Nah, di sini ada RAX, di sini ada RAY, dan di sini ada RAX dan RBX dan RBY. Nah, RBX, nah, RAX, RAY. Nah, gitu ya. Anggap ini RAX, ini ya, ini RAY. Nah, kita bisa mencarinya terlebih dahulu dengan sigma M di titik B misalnya ya. Nah, kalian bisa cobakan nanti ya di titik B, sigma M di titik B, sehingga gaya-gaya yang di B ini nanti kan dia 0 dulu ya. Nah, yang pertama kita lihat gaya yang 4 kilonewton. 4 kilonewton kalau menuju B, yang di A, yang di B yang 0 ya. Sehingga kita mencari nilai RAX dan RAY di sini kita dapatkan. Nah, RAX dulu. RAX menuju B ini kan dia sejajar dengan B ya. Ini sejajar dengan B sehingga dia RAX-nya tidak ada ya. Gaya reaksi RAX di sini tidak berfungsi karena tidak ada jaraknya ya, tidak ada jarak tegak lurusnya. Kemudian RAY. RAY itu ada jaraknya 1 1 2 berarti 4 ya. Sehingga di sini RAY dikali 4 ya, dikali 4. Positif karena dia searah jarum jam ke B. Kemudian yang 4 kilonewton ini jaraknya 3 dikurang arahnya berlawanan arah ya. Nah, 4 dikali 3. Kemudian mana lagi? 8 ya, 8 kilonewton ke B itu jaraknya 2. Maka 8 dikali 2 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, RAY kali 4 berarti 4 RAY dikurang 4 kali 3 12 dikurang ya 8 kali 2 16 sama dengan 0. Nah, 4 RAY nah sama dengan ini 13 16 berarti 29 ya.
29 minus, kalau kita pindah ruas maka dia akan positif. 29, sehingga RAY nilainya 29 bagi 4. Nah, 29 bagi 4 berapa tuh? 7 0,25 ya. 7,25 ya. 29 bagi 4 7, benar nggak? Nah, 7,25 kilo Newton. Nah, jadi begitu ya. RAY kita dapat ya, RAY kita dapat, maka RBX itu kalau kita ambil sigma Fx, maka RAX sama dengan RBX ya. RAX sama dengan RBX. Nah, ini belum bisa kita cari. Nah, caranya gimana? Caranya kita potong yang kita buka yang di sendi ini ya. Kita buka sendi yang di S ini. Nah, jadinya begini. Jadi kalau saya tambahkan dulu, sorry. Taruh. Atau gini, sebentar. Nah, saya potong di S ya. Saya potong di S. Maka kita akan menemukan di sini kan RAY tadi kita sudah dapat 7,25. Langsung saya buat ya, 7,25. Tinggal di sini RAX ya, RAX. Nah, ini saya potong di sini. Nah, muncul di sini 4 kilonewton. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini kan di sendi itu kan ada dua gaya. Nah, sendi ada dua gaya. Berarti di sini kan SX ya, SX, dan di sini SY. Nah, ya. Kalau saya buat sigma di S ya, MS ya, sigma MS sama dengan 0. Nah, gitu ya. Sigma MS sama dengan 0, maka RAX dikali jaraknya berapa? 4 ya. 4 RAX. Nah, sama 4 RAX ke S itu minus ya. Sorry, minus. Kemudian mana lagi? 7,25, jaraknya 1. Ke S itu positif karena searah jarum jam. Kita tambah 7,25 kali 1, maka 7,25 sama dengan 0. Maka RAX nilainya sama dengan 7, minus ya, minus 7,25 dibagi minus 4. Oke, minus 4 ya. Nah, hasilnya nanti positif. Ya, 7,25 bagi 4. Nah, coba mau dibantu berapa? 7,25 bagi 4. 1,81. 1,8 ya, kita buat 1,8 kilo Newton, dapat RAX. Nah, sekarang RBX-nya. Ya, kalau RBX-nya kita tinggal kita sambung lagi saja, kita hitung secara menyeluruh lagi strukturnya ya. Maka RAX, nah, RAX dikurang RBX sama dengan
0 ya. 0. Nah, kalau kita pindah ruas, maka dia akan sama dengan positif. Nah, RBX sama dengan 1,8 kilo Newton karena nilainya sama dengan RAX. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilainya, dia hasilnya akan 0. 1,8 dikurang 1,8 0. Ya. Jadi begitu ya. Satu lagi RBY-nya yang belum kita cari ya. RBY tadi kan RAY sudah dapat 7,25. Nah, di sini malah gampang. Sigma FY sama dengan 0, yaitu 7,25 ke atas. Kita tambah dengan RBY sama dengan 4 ditambah 8, 12. Maka RBY sama dengan 12 dikurang 7,25. Nah, berapa tuh? 12 kurang 7,25 berarti 5,75. 4 ya? Berapa? 4 atau 5? 4,75 ya? 4,75. Oke ya, 4,75. Ya, 12 dikurang 7,25, 4,75. Benar. Nah, berarti RBY 4,75 kilo Newton. Sehingga kalau kita jumlahkan RAY tambah RBY, hasilnya akan sama dengan 12. Nah, kalau kita cek kestabilannya, dia akan menjadi 0. Ya. Nah, silakan. Ini kan coret-coretan mungkin kalian agak bingung apanya, tidak jelas ya. Silakan kalian cobakan nanti di rumah. Ya. Oke. Mungkin itu dulu ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan silakan kalau ada pertanyaan kita coba bahas langsung sekarang. Ya, saya rasa nggak ada masalah sebenarnya ya kalau untuk ini kalian pasti gampang lah. Intinya diarah di kesepakatan tanda saja sebenarnya. Jadi kalau kalian sudah menetapkan bahwa ke kanan, ke atas dan searah jarum jam itu positif, nah maka yang lainnya kan negatif. Ya, kebalikannya itu adalah negatif. Kalau kalian sudah tepat menentukan itu kan hanya soal aljabar tambah kurang bagi saja lagi ya. Nah, itu. Oke, itu saja dari saya.